Renungan Umat dengan judul Teguran Petrus, berdasar dari bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 sampai 24 yang demikian. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari ada banyak kebaikan yang dilakukan. Pun demikian, di sisi lain juga pernah melakukan kesalahan. Tak jarang ketika seseorang terjatuh dalam kesalahan, kemudian ditegur atau diingatkan, seperti orang tua yang menegur anaknya. Teguran diperlukan supaya seseorang mengetahui kesalahan dan bisa memperbaikinya. Bukan tanpa alasan, Petrus menegur keras Simon. Mengapa Simon ditegur? Simon yang dimaksud dalam nats ini adalah Simon yang merupakan seorang tukang sihir, tetapi ia sudah menjadi percaya dan dibaptis dan senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Tetapi ketika ia melihat Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan kepada orang-orang Samaria, sehingga orang-orang Samaria itu menerima Roh Kudus, dalam hati Simon muncul niatan untuk membeli karunia Allah, supaya dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh para rasul. Ia menawarkan uang kepada rasul-rasul itu. Simon berpikir bahwa kekristenan secara mendasar sama dengan ilmu sihirnya, bahkan lebih berkuasa. Barangkali dengan membeli kuasa itu, ia bisa menggunakannya untuk hal-hal lain, seperti dikatakannya untuk menumpangkan tangan di atas seseorang. Tetapi bisa juga digunakan untuk kepentingan pribadi yang mengarah pada hal yang bersifat egois, atau mungkin untuk alasan prestis, supaya mendapat pengakuan serta pujian dari orang lain. Karena jika kita melihat di ayat sebelumnya, Simon yang terkenal sebagai tukang sihir itu sudah berhasil menakjubkan rakyat Samaria, serta ia berlagak seolah-olah seorang yang sangat penting. Barangkali dengan niatan membeli karunia Allah itu bisa menjadikannya menjadi semakin terlihat kuat di mata orang lain. Kesalahan Simon yang memandang rendah karunia Roh Kudus. Barangkali
Karunia Roh Kudus menurut versinya merupakan karunia biasa yang bisa dibeli dengan uang. Sebenarnya, meskipun ia sudah dibaptis dan percaya, ia masih berada dalam kuasa duniawi. Permintaan Simon hanya untuk memuaskan keinginannya. Maka Petrus menegur kemunafikan hatinya. Hatinya masih diliputi oleh kemunafikan dan terjerat dalam kejahatan dan kuasa dosa, sehingga Petrus menggambarkannya bahwa hati Simon seperti empedu yang pahit. Niat buruk itulah yang ditegur oleh Petrus, sehingga ia menyarankan supaya Simon bertobat dan berdoa kepada Tuhan. Petrus menegur Simon oleh karena ia harus menyatakan kebenaran. Terhadap niatan Simon, Petrus sangat memberikan teguran yang keras. Petrus menegur adalah untuk kebaikan Simon, supaya ia benar-benar mengarahkan hati dan hidupnya kepada kehendak Allah, bukan pada kehendaknya sendiri. Teguran tersebut tidak lantas membuat Simon memusuhi Petrus atau menunjukkan respon penolakan dengan mengeraskan hati. Ia mau menyadari kesalahannya dan meminta supaya Petrus mendoakannya agar peristiwa buruk seperti yang dikatakan oleh Petrus tidak terjadi padanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau mengakui, terkadang tidak selalu pandangan atau tindakan kita benar, tetapi bisa juga keliru. Jangan merasa berkecil hati ketika kita ditegur. Jika seseorang mau menegur kita, mari menyikapinya dengan positif. Belum tentu kita dimusuhi, namun bisa berarti ia mengasihi dan peduli. Teguran bisa menjadi sarana yang menolong kita untuk berintrospeksi dan memperbaiki diri. Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini, kiranya memampukan kami untuk dapat menjadi pribadi yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan yang kami jalani hari demi hari. Ketika kami menghadapi tantangan serta pergumulan, kami memohon kekuatan dan penyertaan-Mu, sehingga kami dikuatkan untuk melewatinya. Sebab kami tetap meyakini bahwa pertolongan-Mu selalu ada untuk kami. Kami juga memohon berkat-Mu bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, dalam proses pemulihan dan dalam setiap keberadaan mereka. Kiranya kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan Engkau berikan bagi mereka. Dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab kami, mampukanlah kami untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami, juga pergumulan yang kami hadapi dalam tangan kuasa-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.